Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triadara Ruidahasi dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewakili tim riset saya untuk mempresentasikan paper yang telah kami submit dengan judul Efektivitas Terapi Zikir dalam Meningkatkan Resiliensi Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini menggunakan studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur, kemudian membuat kesimpulan berdasarkan hasil dari literatur-literatur yang sudah ditemukan. Nah, pernikahan merupakan suatu hal sakral, luhur, dan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Pernikahan sendiri memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dengan perekat berupa mawaddah atau cinta, rahmah atau kasih sayang, dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Ketika cinta dalam sebuah rumah tangga mulai pupus, maka masih ada rahmah. Kemudian ketika rahmah juga sudah mulai luntur, maka ada amanah untuk berpegang. Ketika suami dan istri memiliki ilmu agama yang baik, maka amanahnya juga akan dapat dijaga. Namun, kenyataannya, amanah dalam pernikahan sendiri seringkali tidak tertunaikan dengan baik. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasus kekerasan dalam rumah tangga sendiri beragam. Ada kasus suami yang melakukan kekerasan terhadap istri yang melakukan kekerasan terhadap suami, orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, dan anak bahkan ada yang melakukan kekerasan terhadap orang tuanya. Namun di antara berbagai jenis tersebut, yang paling menonjol adalah kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami, di mana hal tersebut tergolong ke dalam kekerasan terhadap perempuan. Nah, kekerasan terhadap perempuan sendiri, menurut WHO, itu merupakan suatu hal yang lazim bahkan, karena saking tingginya prevalensinya. WHO menyatakan bahwa 1 dari 3 wanita di dunia pasti sudah mengalami kekerasan, baik berupa fisik, seksual, maupun psikologis, di mana kekerasan tersebut umumnya dilakukan oleh pasangan dalam ranah pribadi, di mana hal tersebut selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Komnas Perempuan dalam catatan tahunan, di mana kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi adalah pada ranah pribadi. Ranah pribadi sendiri terbagi lagi menjadi kekerasan terhadap istri, kekerasan terhadap anak perempuan, kekerasan dalam pacaran, kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, dan ranah pribadi lainnya. Di antara berbagai ranah pribadi tersebut, kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi adalah kekerasan terhadap istri. Jadi, kekerasan terhadap perempuan ranah pribadi sendiri itu jumlahnya 75% di tahun 2020 atau sekitar 11.105 kasus. Dan dari 75% tersebut, 59%-nya adalah kekerasan terhadap istri, yaitu sekitar 6.555 kasus di tahun 2020. Nah, kekerasan terhadap istri ini sendiri sudah selalu menjadi peringkat pertama angka tertinggi selama 5 tahun terakhir. Nah, Kemenpa tahun 2013 menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan didefinisikan sebagai segala jenis tindakan kekerasan yang dilakukan kepada perempuan dan berakibat atau dapat mengakibatkan kerugian seperti penderitaan fisik, seksual, maupun psikologis. Berdasarkan definisi yang disampaikan saja sudah dapat kita ketahui bahwa kekerasan terhadap perempuan ini, khususnya terhadap istri, memiliki dampak negatif yang sangat banyak. Berikut ada beberapa penelitian yang menjelaskan dampak-dampak tersebut. Itu diantaranya ada merasa takut, cemas, stres post-traumatik, letih, menarik diri, serta gangguan makan dan tidur. Ada juga yang minat merawat dirinya menjadi berkurang, pola makan tidak teratur, menjadi pendiam, mengurung diri, serta kehilangan keberanian untuk berpendapat dan bertindak. Bahkan sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. Ada juga yang menjadi agresif, temperamen, serta memunculkan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak. Nah, itu kan tadi berdasarkan penelitian. Bahkan sekarang juga banyak media-media massa yang
Memunculkan berita-berita terkait kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh istri itu menyebabkan istri yang melakukan bunuh diri hingga istri yang marah yang melakukan pembunuhan terhadap suaminya yang melakukan kekerasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KDRT merupakan suatu kondisi sulit bagi istri sebagai korban. Dalam upaya untuk melewati suatu kondisi sulit tersebut, istri sebagai korban KDRT membutuhkan kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, dan bangkit dari kondisi sulit, yaitu resiliensi. Resiliensi adalah kualitas kemampuan seseorang dalam bertahan, menyesuaikan diri dengan kondisi sulit, dan mampu melanjutkan hidup setelah mengalami suatu hal yang sulit atau suatu hal yang tidak menyenangkan, atau suatu hal yang memiliki suatu tekanan yang berat seperti itu. Itu menurut Connor dan Davidson. Jadi ada dua faktor nih yang bisa mempengaruhi resiliensi, yaitu ada faktor resiko yang meningkatkan maladaptasi dalam beradaptasi, dan ada juga faktor pelindung yang meningkatkan perubahan positif, yaitu meningkatkan resiliensi seorang menjadi lebih baik. Nah, dari Connor Davidson itu ada 5 nih faktor pelindung. Kita di sini fokus untuk meningkatkan resiliensi, jadi kita fokusnya ke faktor pelindung. Itu diantaranya ada kompetensi personal, kepercayaan seorang pada diri sendiri, menerima perubahan secara positif, kontrol diri, dan spiritual. Nah, fokus dalam penelitian ini adalah faktor spiritual. Muthaharam di tahun 2016 menyatakan bahwa spiritualitas sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pengalaman ajaran zikir dan pemahaman ajaran zikir. Maka berdasarkan itu, unsur spiritual yang akan digunakan dalam penelitian ini sendiri adalah terapi zikir, khususnya nanti terapi zikir istighfar, yaitu kalimat astagfirullahaladzim. Zikir pada penelitian ini ditujukan sebagai metode psikoterapi karena dengan banyak melaksanakan zikir akan menjadikan hati tenang, damai, serta tidak mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan. Seperti yang tercantum dalam ayat Al-Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Nah, istighfar sendiri secara literal berarti maghfirah atau dalam bahasa Arab artinya yaitu yaitu meminta ampunan seperti itu. Itu dinyatakan oleh Harisman di tahun 2015. Sedangkan pendapat lainnya menyatakan bahwa kalimat istighfar yaitu astagfirullah terdiri dari kata astaghfiru dan Allah, di mana astaghfiru diambil dari kata al-ghafaru yang memiliki makna anugerah atau ampunan dari Allah kepada individu yang menyesal dan memohon ampun atas segala dosa, sehingga ampunan tersebut membuat kesembuhan jiwa pada diri individu yang melakukan istighfar. Nah, itu tadi kan juga udah termasuk salah satu manfaat dari istighfar ya. Ini adalah mengapa istighfar yang dipilih dalam penelitian ini. Nah, selain itu, kalimat istighfar atau astagfirullahaladzim sendiri juga memiliki kandungan huruf zahar atau dibaca dengan jelas, serta terhadap individu yang senantiasa beristighfar dapat terhindar dari kesulitan dan rasa keluh kesah. Itu dari Sadu di tahun 2015. Nah, kemudian gimana sih dinamikanya terapi zikir istighfar dan resiliensi? Nah, zikir merupakan salah satu cara untuk dapat merasa tentram dalam hidup. Hal ini tercantum di dalam Al-Quran, surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Nah, ayat ini terbuktikan oleh berbagai penelitian nih, diantaranya yang tertera itu, di mana terapi zikir itu meningkatkan kontrol diri oleh Nafisa, meningkatkan kesejahteraan subjektif oleh Wahyunita dan kawan-kawan, meningkatkan ketenangan hati dan jiwa dari Kumala dan kawan-kawan, meningkatkan kelapang dadaan dari Nasori, menurunkan kecemasan dari Niko, menurunkan stres dari Anggreni. Oleh karena itu, apabila stres dan kecemasan yang dimiliki individu menurun, serta individu menjadi memiliki hati dan jiwa yang tenang, maka individu akan menjadi lebih resilient. Dia akan lebih mampu untuk menghadapi dan dapat bangkit dari kondisi sulitnya yang dihadapi, seperti itu. Nah, hal ini juga mendapat dukungan dari penelitian oleh Khairiyah dan kawan-kawan di tahun 2015 yang menyatakan bahwa keyakinan
yang menyatakan bahwa terapi zikir mempengaruhi resiliensi, yaitu sangat signifikan pengaruhnya untuk meningkatkan resiliensi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Koenig yang menyatakan bahwa keyakinan agama serta prakteknya berupa zikir dapat membuat individu menjadi resilient dengan memaknai setiap kondisi yang ada sepanjang hidupnya, meningkatkan pandangan lebih positif, dan juga menjadi lebih optimis dan memiliki harapan, seperti itu. Nah, kemudian ada penelitian dari Anggraini di tahun 2018, di mana berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis statistiknya terapi zikir sendiri tidak memiliki pengaruh terhadap resiliensi. Namun hasil analisis kualitatifnya menunjukkan bahwa terapi zikir dapat meningkatkan resiliensi. Ini subjeknya di pasien stroke. Nah, kalau berdasarkan hasil analisis kualitatifnya sendiri, subjek menyatakan bahwa terapi zikir bermanfaat karena faktor-faktor terapeutik yang ada di dalam terapi zikir itu sendiri. Kemudian subjek juga merasa menjadi lebih nyaman, tenang, dan fokus serta lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi lebih mampu untuk mengontrol emosi dan menghadapi permasalahan. Nah, terapi zikir istighfar akan membawa seseorang pada kedamaian batin dan dengan demikian akan menghasilkan solusi untuk melepaskan diri dari kesulitan. Itu dari Caracas dan Gimchili dan juga Nugrahati dan kawan-kawan. Selain itu, zikir istighfar akan membuat Allah Subhanahu wa taala menutupi kesedihan atau pengalaman buruk dari individu. Itu dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya setiap kesedihan menjadi jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya adalah kelapangan, dan Allah mengaruniainya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Uyun bahwa praktik taubat dan istighfar mampu membantu individu dalam menghadapi berbagai masalah, seperti permasalahan akademik, hubungan antar individu, dan permasalahan psikologis. Maka dari itu, dengan beristighfar, individu menjadi mampu menangani konflik dengan pemahaman, penerimaan, serta kesabaran. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan apa yang dijelaskan, faktor spiritual berupa terapi zikir merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan resiliensi. Peneliti yang akan datang diharapkan bisa melakukan penelitian dengan metode lainnya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Peneliti selanjutnya juga diharapkan bisa memberikan terapi zikir istighfar sebagai intervensi untuk meningkatkan resiliensi istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut diharapkan agar pendekatan untuk meningkatkan resiliensi menjadi lebih komprehensif dan beragam juga. Selain itu, penelitian lebih lanjut dengan metode lain juga semakin diperlukan karena minimnya penelitian terkait hal ini, dan juga masih ada penelitian dengan hasil yang berlawanan terkait terapi zikir dan juga resiliensi. Sekian dari saya, terima kasih.